Shalom saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga hari ini kita bisa merenungkan sebagian dari firman Tuhan kembali. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kita kembali bisa merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati agar proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar, dan kiranya kami juga bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, dan kami bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah di balik penderitaan ada penghiburan yang sejati. Di mana untuk renungan pada hari ini juga terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membaca beberapa ayat pokok, tapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membaca ayat tersebut secara keseluruhan dan secara pribadi. Untuk pembacaan hari ini saya juga memakai Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Nah, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 5 berikut bunyinya. Ucapan syukur. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab, sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudara-saudara terkasih, saya ingin mengajukan suatu pertanyaan di mana saya yakin saudara-saudara akan menjawab pertanyaan ini dengan jawaban iya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara pernah ataupun sering mengeluh ketika penderitaan ataupun pergumulan terjadi dalam kehidupan saudara? Pasti jawabannya iya, bukan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini kita membaca seorang tokoh bernama rekan Paulus, di mana kan Paulus merupakan seorang rasul. Rasul adalah seseorang yang diutus dan memiliki wewenang untuk bertindak atas nama seseorang yang diutus. Dan Rasul Paulus merupakan Rasul Yesus Kristus, di mana ke dalam kehidupannya ia sangat meneladani apa yang Yesus Kristus katakan kepadanya dan ia pun rela menderita dan mati baginya. Dalam kehidupan Rasul Paulus sama seperti kehidupan kita sekarang, di mana Rasul Paulus juga pernah mengalami penderitaan, kesusahan, pergumulan. Tetapi yang berbeda adalah di mana Rasul Paulus tidak pernah mengeluh ketika penderitaan itu terjadi, melainkan ketika ia ingin mengeluh, tapi ia ingat lagi bahwa Tuhan itu merupakan Tuhan yang Allah pengasih dan sumber penghiburannya, sehingga ia kembali untuk bisa memuji Allah agar nantinya Tuhan bisa menguatkan Rasul Paulus untuk menghadapi pergumulan ataupun penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, keteladanan dari Rasul Paulus ini memang sangat sulit kita ikuti dalam kehidupan kita, di mana seringkali ketika adanya penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pastinya akan memulainya dengan mengeluh terlebih dahulu. Lalu ketika sudah mengeluh, kita akan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Dan ketika permasalahan itu sudah terjadi dan permasalahan itu sudah selesai, kita akan bersuka cita. Namun di sini ada suatu pembelajaran di mana dari Rasul Paulus mengatakan ketika kita sudah menyelesaikan permasalahan kita sudah dihiburkan oleh Tuhan, penting bagi kita juga untuk membagikan penghiburan yang kita dapatkan dari Tuhan kepada orang lain. Di mana ketika ada saudara-saudara seiman kita yang mungkin mengalami kesulitan, kita perlu untuk membantunya. Memang betul, tidak semua permasalahan yang saudara seiman kita alami itu bisa kita bantu, tetapi dengan adanya kehadiran kita untuk memberikan penghiburan, mendoakan bagi saudara seiman itu merupakan peran yang penting bagi kita untuk bisa sama-sama menguatkan saudara seiman kita. Tidak hanya itu, tapi kita juga bisa mengingatkan agar mereka yang sedang mengalami penderitaan itu tidak akan meninggalkan Tuhan, melainkan bisa berbalik kepada Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan.
Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita perlu bergantung kepada Tuhan, bukan pada kekuatan kita sendiri. Bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung pada kekuatan sendiri, merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, di mana kita harus kembali mengingat bahwa Tuhanlah yang punya kuasa atas kehidupan kita, dan kita harus berbalik kepada pencipta kita apapun yang terjadi. Dan seringkali kita juga sering berpikir bahwa penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan aspek yang sangat negatif dalam kehidupan kita. Namun jika kita tilik kembali, sebenarnya penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu juga memiliki aspek positif dalam kehidupan kita. Di mana dari penderitaan itu terjadi, kita belajar untuk menjadi kuat, dan kita juga belajar untuk kembali berserah kepada Tuhan, bergantung 100% kepada Tuhan, dan kembali juga untuk bersyukur, belajar untuk bersyukur dalam keadaan yang kita alami, maupun susah maupun senang. Dan penting bagi kita ketika kita sudah mengalami penghiburan, penting juga untuk membagikan penghiburan tersebut kepada sesama. Karena sebagai saudara seiman, kita perlu untuk menguatkan satu sama lain dan mengingatkan bahwa kita harus berserah kepada Tuhan dan menguatkan sesama dalam nama Tuhan Yesus secara bersama. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga hari ini kami bisa merenungkan sebagian dari firman-Mu kembali. Tuhan, memang kami tahu bahwa dalam kehidupan kami tidak hanyalah keadaan yang suka, senang saja, tetapi adanya penderitaan ataupun kesedihan itu bisa melingkupi dalam kehidupan kita. Tapi kami percaya Tuhan, ketika penderitaan itu terjadi, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri untuk berjalan menyelesaikan masalah itu. Dan kami juga memohon pertolongan-Mu Tuhan, agar kami sebagai anak-Mu juga bisa bergantung, bisa percaya kepadamu bahwa Engkau akan menolong kami. Maafkan kami Tuhan jika memang kami seringkali menyelesaikan masalah dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Semoga renungan pada hari ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.